Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat setia channel Amin Jubi dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara skat di tengah akuarium. Karena di sini saya punya ikan predator dan saya ingin gabungkan dengan predator lain agar dia tidak berantem, maka kita perlu menggunakan skat seperti ini ya. Ini bisa kita dapatkan di toko online. Linknya nanti saya sertakan di bawah teman-teman ya. Ini ukurannya 30 persegi. Nanti bisa dipotong menyesuaikan dari akuarium teman-teman. Kemudian nanti kita juga butuh perekatnya ke kaca. Nah, jadi dindingnya nanti direkatkan menggunakan dop seperti ini. Ini saya menggunakan yang single. Jadi itu ada dua ya teman-teman. Ada yang double seperti ini, ada yang single. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja mau pakai yang single atau yang double ya teman-teman. Kemudian di skat ini enaknya memang satu, ini tidak berbahaya untuk ikan karena dia terbuat dari plastik PVC. Jadi bukan dari besi yang bisa menimbulkan korosi dan menyebabkan keracunan dari karat besi. Ini dari plastik murni dan dia kokoh teman-teman ya. Jadi penampakannya seperti ini, bukan cuma segaris tapi dia tebal, kemudian seperti ini. Dan kemudian warnanya juga ada yang hitam, nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Ini kemudian bisa disambung-sambung teman-teman. Ketika kita potong, di sini ada pengunci ceweknya, terus ini pengunci cowoknya. Nanti tinggal bisa digabungin teman-teman. Yuk langsung saja kita praktekkan. Jadi teman-teman ketika mau melakukan pengukuran ya, itu harus dipastikan dopnya ini terpasang ya teman-teman, karena ini nanti juga mengurangi ukuran ya, mengurangi sekitar 1,5 sampai 1 cm. Jadi pastikan dulu begini ya, kita pepetkan ke kacanya ya. Ini kan sudah mentok sini ya. Nah, kita lihat garis yang paling sini teman-teman ya, kelihatan ya. Usahakan nanti potongnya di sini teman-teman ya. Jadi nanti dopnya itu dopnya ini nanti dapat yang ini, tiang yang besar ini, jangan menggunakan tiang yang kecil ya. Nah, jadi ini bagian sini teman-teman agak sesak sedikit tidak apa-apa. Nanti kalau teman-teman keliru potong yang ini terus ambil yang ini, nanti takutnya kejauhan teman-teman. Jadi dia nggak bisa nempel ke akuariumnya, terlalu renggang ya. Jadi sesak-sesak sedikit nggak apa-apa karena ini elastis karet, jadi bisa nanti menyesuaikan teman-teman ya. Terus jangan lupa yang bagian lurus ini diusahakan yang nempel ke kaca teman-teman ya. Kemudian yang ada sambungan cowoknya gini ya, dan sambung ceweknya ini harus ketemu. Jadi teman-teman harus disesuaikan posisinya teman-teman. Teman-teman tinggal pakai pisau yang agak tebal seperti ini, karena saya barusan coba pakai cutter ini kesulitan teman-teman ya. Oke. Ya gitu. Nah gitu teman-teman. Nanti dia. Nah intinya ya udah kepotong begini. Teruskan saja sampai bawah teman-teman. Nah, oke. Jadi sudah kebelah kedua seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung kita sambung atasnya. Nah ini maksud saya teman-teman ya. Jadi nepel cowoknya ini ketemu dengan nepel ceweknya ya. Tinggal kita ratakan seperti ini teman-teman. Oke, masukkan satu persatu. Nah seperti ini teman-teman. Nah, ini juga ya kita masukkan. Nah tinggal kita potong kelebihannya gini teman-teman ya. Oke teman-teman, karena di bawah saya ini alasnya ada rumput, rumput sintetis seperti ini, maka saya gunakan yang tajam seperti ini di bagian bawah agar dia menancap dan tidak gampang goyang ya. Jadi begini teman-teman, teman-teman tinggal pasang aja dopnya ya, begini. Oke, sudah kepasang gini, 4 ya, di atas 2, di kanan kiri 2 teman-teman ya. Jadi langsung kita masukkan seperti ini, disesuaikan mau pakai. Karena ini masangnya jadi agak ngepres teman-teman ya, karena ini benar-benar saya buat sesak ya, jadi enak nanti dia nggak gampang goyak teman-teman. Oke, sudah tertancap maksimal teman-teman ya. Ini saya goyang-goyang ini nggak apa, dia nggak goyak teman-teman, karena di sini benar-benar ngepres ya. Semua menempel sempurna dan bagian bawahnya itu menancap ke dalam rerumputan, jadi dia benar-benar tidak bergerak sama sekali teman-teman. Untuk akurasi ini kita bisa menggunakan meteran teman-teman ya, karena ini 50 cm maka saya bagi pas di tengah, itu mendapatkan 25. Teman-teman tinggal luruskan saja ya teman-teman ya. Jadi 25
nanti sananya juga diukur 25, kemudian di bawah nanti juga diukur 25. Jadi biar bagus nanti view-nya ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sekat, andaikan ada akuarium lain, saya pindah ke akuarium lain teman-teman ya. Karena kenapa? Bisa dilihat di sini sendiri, di sini teman-teman, kulit ikan saya robek karena digigit oleh ikan predator lainnya. Kalau saya satukan dengan RBP, pasti dia akan jadi mangsanya teman-teman. Jadi kita sekat menggunakan sekat seperti ini. Ini kokoh ya teman-teman. Ketika saya coba pindahkan dengan tangan, itu dia sangat kuat sekali menahan, karena di sini memang sudah ada dop karet seperti ini ya. Terus di belakang juga dua, jadi dia benar-benar stabil. Nah, jadi dia tidak akan mampu untuk mendorong. Nah, terus kemudian kelebihan kita pakai sekat seperti ini teman-teman, karena di sini bolong-bolong, jadi sirkulasi air tetap kena semua ya teman-teman. Kalau kita pakai sekat kaca, biasanya air lebih butek yang di sebelah sini, karena di sini tidak ada sirkulasi, adanya cuma di sini ya, itu gelembungnya ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau bolong-bolong seperti ini sama aja seperti halnya tidak ada sekat. Air bersirkulasi dengan sangat normal tanpa terhalangi sesuatu teman-teman ya. Ya, jadi kalau sekat kaca, kalau teman-teman menggunakan sekat kaca itu padat, air tidak bersirkulasi dengan baik, maka di sini teman-teman wajib pakai aerator juga atau filter. Jadi ada dua gitu teman-teman ya. Kalau seperti ini sudah aman, tidak perlu kita menggunakan filter lagi teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.